Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Masjid At-Ta'awun adalah satu-satunya masjid di kawasan Puncak Cisarua Bogor yang menggabungkan konsep tempat ibadah dengan wisata alam. Karena keunikan konsepnya dan lokasinya yang bisa dijangkau dengan angkutan umum, membuatnya selalu ramai baik hari libur maupun hari kerja. Di mana posisinya, bisa naik angkot apa ke sana, ada fasilitas apa saja di dalamnya, mari simak di konten kali ini. Masjid At-Ta'awun terletak di Jalan Raya Puncak Cisarua Bogor, tepatnya di tengah-tengah area kebun teh Puncak. Jika dari arah Jakarta Bogor, posisinya di sebelah kanan Jalan Raya Puncak, setelah rest area kebun teh, Gunung Mas, dan Riung Gunung. Jika dari arah Cianjur Cipanas, posisinya di sebelah kiri Jalan Raya Puncak, setelah Warpat, Telaga Saat, dan Bukit Paralayang. Untuk ke lokasi bisa naik kendaraan pribadi atau angkutan umum. Dari stasiun Bogor, naik angkot 02 angka merah ke Sukasari, 02 angka biru ke Kebun Teh, dan angkot kuning pink turun di lokasi. Untuk referensi bisa nonton video di link atas atau deskripsi bawah. Kalau dari Jakarta, naik bis Marita dari Terminal Kampung Rambutan, dan turun langsung di lokasi. Untuk referensi bisa juga nonton video di link atas atau deskripsi bawah. Baik naik kendaraan pribadi atau angkutan umum, untuk masuk ke kawasan masjid harus melewati pintu masuk parkir ini. Tarif parkir per jam khusus untuk yang naik kendaraan pribadi yaitu motor Rp2.000 dan mobil Rp3.000. Untuk yang naik angkutan umum cukup berjalan masuk ke dalam kawasan saja tanpa membayar biaya masuk alias gratis. Pertama kita lihat dulu bagian halaman depan. Terdapat fasilitas seperti parkir mobil di tingkat bawah dengan jalan konblok yang bergelombang. Terkadang penuh dan sampai parkir di tepi jalan depan. Parkir motor di tingkat atas dengan jalan konblok yang rusak, sangat padat sehingga diparkir paralel dengan arah jalan akses. Dan warung jajanan di samping parkiran motor, menjual makanan seperti mie instan, nasi goreng, jagung bakar, sekoteng, dan lain-lain. Harga mulai dari Rp10.000 sampai dengan Rp20.000 ke atas. Warung jajanan serupa juga tersedia di seberang masjid, alternatif jika yang di dalam penuh. Dari halaman depan lanjut ke bagian tangga masuk, terdapat fasilitas seperti penjual jajanan seperti stroberi, tahu Sumedang, mochi, dan lain-lain dengan harga berkisar antara Rp5.000 sampai dengan Rp20.000. Toilet umum bayar Rp2.000. Nyempil ada sekoteng, rata-rata harganya Rp10.000-an. Penitipan alas kaki tarif per orang Rp2.000 dan wajib melepas dan menitipkan alas kaki di sini. Kios-kios souvenir dan oleh-oleh harga bervariasi mulai dari Rp20.000, ada juga toilet umum harga sama Rp2.000. Dan tangga naik berupa tangga beton yang lebar dengan permukaan dilapisi batu kecil halus, terasa refleksi kecil-kecilan. Dari tangga masuk lanjut ke bagian taman depan. Terdapat fasilitas seperti bangku duduk-duduk kotak, biasanya diisi rombongan kecil antara 1-4 orang dan posisinya dekat dengan masjid. Bangku duduk-duduk lengkung, posisinya dekat tangga masuk, biasanya dipakai rombongan besar lebih dari 4 orang. Gardu pandang, ada yang berupa bangku duduk di bagian atas dan pagar berdiri di bagian bawah, tempat yang paling nyaman untuk menikmati pemandangan. Dan pemandangan perbukitan dan kebun teh yang ada di sekeliling kawasan masjid, dengan udara yang sejuk dan sesekali berkabut. Terlihat juga tempat lepas landas para layang di atas bukit, dan jika cerah malam hari, bisa juga melihat pemandangan lampu kota dari sini. Di pinggiran taman depan ada sedikit area komersial dengan fasilitas seperti tugu peresmian Masjid At-Ta'awun berupa batu marmer yang terpasang di dinding bata dengan lantai bulat bermotif bintang oktagonal. Masjid At-Ta'awun diresmikan oleh R. Nuryana, Gubernur Jawa Barat tanggal 25 Maret tahun 1999 setelah melewati masa konstruksi selama 2 tahun. Di sebelahnya ada toko koperasi masjid yang menjual aneka perlengkapan sholat dan ibadah lainnya, dan ada vending machine provider komunikasi. Toko kelontong makanan minuman, kue kamir, sekoteng, dan es kopi. Dan ada resto alam Sunda. Untuk yang ini kita lihat secara mendalam di akhir video ya. Dari taman depan kita masuk ke bagian bangunan masjid. Di dalamnya terdapat fasilitas seperti bak celup kaki sebelum pintu masuk masjid dengan air yang mengalir dan super dingin. Harap berhati-hati, bisa juga pegangan di railing samping. Lorong pintu masuk dengan pilar-pilar di sepanjang jalan. Tempat wudhu pintu masuk, sayangnya sedang dalam perbaikan jadi belum bisa dipergunakan. Tempat penitipan barang khusus tas dan helm, untuk alas kaki di tangga depan. Infak sukarela dimasukkan ke kotak silver di depan meja kayu. Kantor pengelola dan tempat wudhu sekaligus toilet jamaah perempuan. Tangga menuju lantai 2 yaitu area sholat khusus untuk jamaah perempuan, untuk jamaah laki-laki di lantai 1. Lorong menuju area jamaah laki-laki,
Masih sama dengan deretan pilar-pilar dan jalan beton dengan batu-batu kecil halus. Dispenser air minum gratis, hasil dari wakaf jamaah, bisa diambil secukupnya untuk yang haus atau bisa juga berwakaf di kotak di sampingnya. Area wudhu jamaah laki-laki outdoor, berada di tepi kolam ikan dengan pipa air terpasang di atas pagar besi. Tempat wudhu jamaah laki-laki indoor, di dalam bangunan masjid di samping toilet. Toilet jamaah laki-laki, jumlah bilik toilet sangat banyak dan bisa memasukkan infak di kotak secara sukarela. Keluar masuk toilet juga ada bak celup kaki, tapi yang ini diberi alas batang aluminium. Dan area sholat jamaah pria, di bagian luar semi outdoor berlantai keramik. Jika sepi, bisa jadi jalur akses keluar masuk, dan jika ramai juga jadi tempat sholat. Bagian dalamnya ruangan tertutup, berdinding bata dengan jendela yang sangat lebar di kedua sisinya, dan lantai serta langit-langit berlapis kayu. Di sisi kiri ada pintu akses keluar untuk langsung menuju taman depan atau taman samping. Begitupun di sisi kanan juga ada pintu akses keluar yang bisa langsung menuju ke taman belakang atau taman samping. Area imam dan mimbar didominasi dengan aksen kayu dengan pilar besar yang terkesan kokoh, dengan nama Allah dan Rasulullah di samping-sampingnya. Aksen kayu sampai di bagian atasnya, diberi juga kaca biasa dan di atasnya ada kaca nako. Dan bagian dalam kubah dipasang lampu gantung dengan desain yang modern dan estetik. Saf pertama lantai 2 juga menjorok ke depan sampai sejajar dengan saf pertama lantai 1. Namun saf memanjang penuh lantai 2 baru bisa di saf ke-6 karena saf 1-5 dilubangi agar bisa melihat ke lantai 1. Dan ada juga lemari Al-Quran dan kitab lain jika ingin membaca. Dari bangunan masjid lanjut ke bagian taman samping dari arah pintu masuk. Fasilitasnya antara lain kolam ikan bagian depan dekat dengan tempat wudhu dan penitipan barang. Kolam ikan berisi ikan koi tapi kolam airnya agak keruh dan dasar kolam juga berlumut jadi kurang estetik. Bak celup kaki yang beralih fungsi jadi kolam renang bocil. Jika tidak ada yang lewat, bocil pasti langsung main air di sini. Padahal airnya dingin banget di sini, tapi buat bocil-bocil mah kagak berasa ya. Lorong akses jalan ke pintu keluar masjid sebelah kiri tampak sedang ada renovasi dengan scaffolding. Jalan setapak ke taman samping, dihiasi lampu taman berjejer dan tanaman-tanaman kecil. Masih bisa melihat sedikit pemandangan bukit dan kebun teh. Tapi lebih banyak pemandangan ke arah jalan depan dan warung-warung. Tepian jalan setapak juga bisa dijadikan bangku duduk-duduk untuk menikmati udara dingin. Dan di tengah taman samping ada papan nama Masjid At-Ta'awun dengan pemandangan bukit kebun teh dan Tugu Puncak Bogor. Dari taman samping lanjut ke bagian taman belakang dari arah toilet laki-laki. Fasilitasnya antara lain kolam ikan koi lagi yang ada air mancurnya, tapi ikannya kecil-kecil jadi tidak terlihat. Lorong jalan dengan pilar, ada pertigaan, ke kanan ke sungai, lurus ke taman samping. Pertama kita ke kanan dulu, yaitu sungai kecil di samping masjid. Area sungai ini juga merupakan tempat favorit pengunjung. Bisa bermain air, berfoto, dan bersantai. Jadi sangat penuh begini nih. Lanjut berjalan lurus di lorong jalan pilar ke arah taman samping. Akses jalan ke pintu keluar masjid sebelah kanan bentuknya hampir sama dengan pintu di sisi kiri. Lalu ada percabangan lagi di jalan ke arah taman samping. Jika belok kanan akan sampai ke pintu keluar belakang dengan bak celup kaki, kolam ikan, dan taman rerumputan. Dan jika lurus menyusuri jalan setapak taman, maka akan sampai di taman samping juga. Bertemu di papan nama masjid dengan jalan dari arah pintu masuk sebelumnya. Tapi pemandangan dari arah ini ada taman masjid berupa rerumputan dan tanaman-tanaman kecil, tidak hanya jalan raya dan warung-warung. Demikian tur fasilitas ibadah dan wisata kawasan Masjid At-Ta'awun. Sebagai penutup dan sesuai janji di awal, kita lihat isi dari resto alam Sunda yang ada di kawasan Masjid At-Ta'awun. Bagian depan resto dipajang daftar harga makanan. Ini hal yang positif, supaya pengunjung tidak bertanya-tanya saat makan. Harga makanan berkisar antara 7-45.000, ayam 19.000, ikan tidak ada harganya, sop iga 45.000, dan teh manis 5.000. Untuk menu makanan digelar di meja ini, ada yang mentah dan ada yang matang. Cukup ambil ke piring dan serahkan ke petugas. Dan oleh petugas akan digoreng lagi untuk mematangkan atau menghangatkan, dan bisa juga minta kremesan ke petugas. Jika tidak mau digoreng, bisa juga minta ke petugas untuk dibakar, akan diberi saus bakaran yang juga enak. Ada juga menu yang dipesan ke koki masak ini, seperti menu Chinese food, contohnya seperti yang sedang dimasak adalah capcay. Untuk sayur asam, ambil sendiri di mangkok dari kuali besar ini. Sayur asamnya pekat dan enak rasanya. Untuk menu soto dan sop, harus pesan ke dapur belakang. Alam Sunda, tapi Raja Soto Betawi. Lintas provinsi berarti ya.
Minuman-minuman juga dipesan di dapur belakang. Ada aneka macam es, jus, dan minuman standar seperti teh manis. Area makan dibagi dua. Pertama, area makan atas dengan meja kursi makan dengan jumlah sekitar 10 buah. Dan area makan bawah. Ada 5 meja kursi makan dan 7 meja lesehan, lebih luas dari area makan atas. Ada wastafel di area makan bawah, karena ramai biasanya selalu antri untuk cuci tangan. Ini tumben sepi. Meja makan standarnya ditaruh kotak sendok garpu, cobek sambal merah dan sambal hijau, dan kotak tisu. Dan ada jendela lebar untuk melihat pemandangan bukit dan kebun teh di atas area parkir dan warung. Contoh pesanan makanan, nasi putih akan ditaruh di bakul dan akan diberi piring makan kosong. Makanan yang digorengkan akan ditaruh di piring yang sama saat diambil dan dituang kremesan. Sayur asam dan karedok di piring terpisah dan teh manis di gelas warteg. Setelah makan, baru bayar ke kasir yang ada di samping koki Chinese food depan. Ya, sekian saja konten kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat jalan-jalan murah meriah. Dan jangan lupa ibadah. Jangan lupa like, komen, share konten ini. Dan yang terakhir, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.